Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati, ini banyak guru saya masalahnya ini. Masih kalau dari Pak Alfred tadi pengen kencing aja karena takut. Yang saya hormati guru saya Ustaz Rashid Bahasi Kiai Haji Munzir, Kiai Abdul Rahman, Kiai Solehuddin, Kiai Nahdin. Ini juga ada ibu saya ini, Ustaz Taufik Rahman. Nah, saya belajar dengan dia. Setiap ta'lim saya ikut, saya adalah sebagai murid. Kata Imam Ali, kalau kita sudah berguru pada orang, saya sebagai siap menjadi budaknya. Ini ada guru saya lagi nih, Ustaz Ali. Yang saya hormati untuk orang tua kita, Ustaz, saya jadi lupa sih, Muhammad Ali Usman. Apa kayak karena kebetulannya saya Ustaz Munir, Ketua DKM dan para pengurus Masjid Ar-Rahman dan seluruh para asat di sini tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga ini ada Habib Alwi Ortos Alidrus. Kita sampai ke atas ini aja masalahnya. Ya alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah mendapatkan bonus banyak. Berangkat kita dari rumah menuju masjid untuk berjamaah, insyaallah kita niatkan ikhlas, kita mendapatkan pahala haji. Ternyata haji itu murah kok, nggak perlu bayar, nggak perlu nunggu, kalau mau aja. Dan kita di majelis ini paling tidak kita mendapatkan, ya, orang-orang yang kumpul di majelis ini kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, sakinah, tenang. Ini orang-orang di sini tenang semua deh. Gak berkira apa-apa, yang penting tenang. Makanya kalau pengen tenang, datang ke majelis ilmu. Banyak banget, hampir tiap subuh, tiap maghrib, tiap isya. Kalau mau aja. Cuma kita udah tenang, jadi kita udah tenang. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita dikelilingi oleh malaikat. Mau nggak dikelilingi oleh malaikat? Datang ke majelis ilmu. Dan yang keempat, kita ini kan senangnya kalau viral di sini. Tapi orang-orang yang beriman, bertakwa, nggak perlu kita viral di bumi. Dan viral kita adalah di langit. Malaikat menjadi viral nama kita. Mau viral nggak di langit? Kalau di sini kita terkenal, di sana nggak viral, nggak bisa minta tolong sama siapa dari sana. Tapi kalau kita viralnya di sana, walaupun kita nggak dikenal, subhanallah, banyak kejadian orang yang nggak dikenal, tiba-tiba ternyata orang besar. Itu orang tawadu. Itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suka baca berzadi, wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau baca rawi tahu artinya enak sebetulnya. Tapi kalau baca rawi nggak tahu ya baca aja gitu kan. Ya. Sabilul haya'i wat tawad. Yang paling malu. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat paling malu, sabilul haya. Malu. Kita belagu, kita sombong, menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri tepuk-tepuk dada saya, Fir'aun aja mati. Fir'aun mati loh. Anda memukul alam mati dia. Sudah. Lebih baik kita sabil haya buat apa? Tundukin kita. Tunduk itu bukan hanya sampai sini. Ternyata tawar itu bukan hanya sampai di situ. Kalau bisa di bawah tanah kita itu ukurannya. Kalau ukuran kita ditunduk sampai tanah, itu belum tawadu. Apa lagi? Itu namanya tawadu. Bisa nggak kita tawadu seperti itu? Kan di sini kiniannya meneladani akhlak Nabi Muhammad tanpa batas. Ini kayak simpati aja. Tanpa batas. Ini saya cuma teringat aja itu. Karena kecil suka baca Rawi Berjanji. Buat tawadu. Sangat malu dan tawadu. Kalau kita bisa al-hayatu minal iman. Ya, malu itu sebagian dari iman. Tanda-tanda kita beriman, kita banyak malu. Nggak usah lah kita menampilkan diri kita. Orang yang ingin menampilkan diri, artinya dia nggak kelihatan. Pengen kelihatan. Kalau orang menampilkan diri, pengen kelihatan atau tidak? Pengen kelihatan atau tidak? Kalau dia pengen kelihatan, artinya dia kelihatan nggak? Enggak. Kalau dia kelihatan, perlu nggak ditampilin? Ya udah kelihatan mau nampilin gimana sih? Gitu. Nah, inilah sabilul haya buat kawan. Ayo kita menjadi orang yang tepat. Kalau kita nggak bisa, jangan merasa bisa. Kata Umar bin Khattab, orang yang ngaku pinter bahwa jahil, sebetulnya dia bodoh. Kata Umar bin Khattab. Jadi orang yang merasa pinter bahwa jahil, ngaku pinter dia bodoh. Bukan saya ngomong ini, saya hanya mensitir dari Umar bin Khattab. Jadi gampang orang kalau yang merasa pinter aja susah. Tapi repot kalau orang tawadu, dia nggak akan merasa pinter, dia akan dibawa. Orang yang di bawah, jangan coba-coba orang yang sudah di bawah. Tahu per nggak per? Bapak tahu per nggak nih? Tahu kan? Per tinggi segini. Kalau kita injak sampai bawah, lompatannya kayak segini juga kan? Makanya orang kalau sudah kayak per, diinjak sampai bawah, sudah paling bawah, kekuatannya paling besar. Hati-hati dengan orang yang tawar, orang yang merendahkan hatinya. Kalau Allah akan angkat menjadi viral ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa viral. Orang-orang yang begini viral dikenal oleh malaikat. Harapan kita cuma. Nah, kalaulah Nabi yang segitu besar, haya bertawadu. Nabi dilahirkan hari apa? Hari Senin. Tetapi di dunia, di kita ini, I hate it's Monday. Saya benci hari Senin. Itu sudah keluar. Kalau nggak bisa di-searching, hari yang paling dibenci ternyata Senin dan Kamis. Ini konspirasi. Orang yang nggak suka hari Senin itu orang malas. Kenapa? Lagi libur, tiba-tiba disuruh kerja. Tetapi kita harus al-hibbu isnain. Kita harus cinta hari Senin. Why? Limaza? Kita harus cinta hari Senin. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak kita dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Senang nggak kita ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Senang nggak kita keluarkan uang untuk maulid Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan orang yang bersedekah Allah angkat derajat semuanya. Dan ini kecintaan kita Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, mau nggak Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Abu Lahab saja yang kafir, yang sangat benci Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah, tempatnya di mana? Belum neraka. Belum dia apa? Di kuburan. Di kuburan kira-kira diapain dia? Tetapi karena Abu Lahab waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia senang ponakannya lahir. Baru senang ponakannya lahir saja, itu belum tahu kalau dia Nabi. Senang. Allah ringankan setiap hari Senin siksa kuburnya. Pak, kalau Abu Lahab yang musyrik, yang kafir saja senang Nabi Muhammad SAW lahir, hari Seninnya diberikan dengan ada bonus dari Senin, alhamdulillah disiksa. Hari Selasa, aduh ya Allah. Kita senang nggak dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita senang dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW diciptakan sebelum adanya 2000 tahun sebelum adanya penciptaan. Yang dikatakan Nur Muhammad, penciptaan Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah Nur Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa diciptakan semua alam jagat raya ini? Laulaka ya Muhammad. Bukan kalaulah bukan karena engkau Muhammad, kama Allahul Akbar, aku tidak akan ciptakan ini alam. Jadi kita mau ngapain lagi? Kita di alam ini adalah karena Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad nggak ada alam. Kalau bukan Nabi Muhammad nggak ada kita semua. Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan saya berat memang. Sudah belum kita mencintai Nabi Muhammad? Kalau sudah belum. Bukan hanya cinta kalau mengikuti bukan cinta namanya. Kita cinta sama istri. Kemauannya kita ikutin nggak? Pak, yang udah punya istri, yang belum nggak usah jawab. Apa? Ustaz saya masalahnya. Nggak usah jawab ya belum. Kira-kira yang udah punya istri, kalau kita cinta pada istri kita, kira-kira diikutin nggak kemauannya? Apakah kemauan Nabi Muhammad SAW sudah kita ikuti semua? Katanya cinta. Kenal nggak sifat-sifat Nabi Muhammad? Sudah semua kenal. Kenapa belum? Jangan kita baca. Ya. Saya sih beruntung banget itu, walaupun saya seperti umum. Dulu baca tarikh Nabawi, ya, sirah Nabi. Ya, itu kan pakai bahasa Arab semua. Gitu kan. Jadi kalau itu dibaca, enak sebetulnya. Baca rawi pun, kalau kita tahu artinya, aduh ya Allah ya Roh. Saya kepengen ini ada para jamaah, para DKM, kalau bisa baca rawi sekali-sekali suruh Ustaz bedah artinya. Dibedah dikit-dikit, jangan lu baca doang. Kalau baca doang nggak tahu artinya sama dengan Assalamualaikum.
Fi ahsani taqwim, yang paling mulia. Tahu yuk artinya yuk. Mulai sedikit-sedikit. Jadi sehingga kalau kita tahu apa yang kita ucapkan meresap. Tapi kalau kita cuma hafal doang nggak tahu artinya, ya ngerti. Pokoknya besok kiri belok kanan belok kiri belok kanan belok kiri, nggak pernah tahu. Besok ke sana, nggak tahu. Coba ikutin Google Map, naik mobil ikut Google Map. Besok kita yang mana? Nggak tahu. Kenapa dia ikutin Google aja dia nggak tahu? Tidak menyatu. Tapi kalau dia sudah meresapi semua, subhanallah. Ini harapan kita. Nah inilah yang dikatakan bagaimana kita sebagai Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Muhammad, yuk kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan malaikat. Innallaha malaikatan musabbihin yuballighun. Allah ciptakan malaikat dan musabbihin yang selalu mencari kerjaan keliling mencari orang yang berjalan sholawat, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ini Pak Soleh berselawat sampai dia mencari siapa saja orang yang berselawat. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi. Siapa saja nih Pak yang sholawat satu kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada kita. Berapa? 10. Kalau kita 10 terus 100. Ini matematiknya kurang mantap sih. Kalau matematik mantap aja, mencari lagi itu mah itu aja. Hanya di asing itu. Hitungannya mantap. Nggak perlu kuliah matematik kayak saya, nggak perlu. Haji asing mantap. Tapi kalau itu mantap hitungannya. Nggak pakai hitung, tetap. Ini yang terpenting. Kalau satu sholawat diganjar 10. Allah ya. Ya, sholawat. Sallallahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil busyara salatan tubashiruna biha wa hawlana wa mawlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalibatina wa qalibatina biyawmina adahina biyawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil busyara salatan tubashiruna biha wa mawlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatina wa qalibatina biyawmina adaina yawmil akhirah.
mudah-mudahan selawat yang kita baca Allah diganjar. Rajin-rajinlah kita memulai selawat yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kira-kira coba deh baca 10 kali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa detik? Ada nggak 1 menit? Kalau kita baca WA, berapa lama nih? Kalau kita baca WA, berapa lama nih? Kalau kita lihat Facebook, berapa lama nih? Cuma kadang-kadang kita belum bisa memanage, mengatur diri kita mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kurang-kurang kita manfaatkanlah waktu-waktu yang sedikit. Nggak perlu banyak, tapi rutin. Biasain. Kalau sudah biasa kita membaca sesuatu amalan, kalau kita tidak ucapkan, kita tidak amalkan, ada yang kurang nggak? Pernah nggak kita? Ini enak banget nih. Hari ini nggak enak. Kenapa nggak enak? Ada yang perlu. Kalau dengan sholawat kita merasa aman-aman aja, dipertanyakan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW bukan hanya diakui oleh Allah, sudah mengangkat, disejajarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tidak bisa kita mau tidak mau, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi utusnya Nabi Muhammad SAW rahmat pada kita semua. Kalaulah rahmat pada Allah memberikan rahmat pada Nabi Muhammad untuk kita, artinya kita sangat berusaha bagaimana mendapatkan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Caranya berbanyak sholawat. Ya dirutinin lah. Tapi sih orang yang sholat biasanya sholawat 9, ya kan? Pasti 9 tuh, ya kan? 2 karena subuh 1 lumayan. Kalau dia tambahin sunnah dapat lagi, dia tahajud dapat lagi terus. Dan mungkin yang pesan kami, yang pesan dari Rasulullah SAW, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang bagus ada iman juga. Kalau kita nggak bisa, ya kalau nggak mampu sholat Qiyamul nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sholat sunnah puasa sunnah nggak apa-apa. Kalau emang kita nggak mampu sedekah, nggak punya duit, nggak apa-apa. Ada amalan yang bisa menutupi itu semua, menutupi sholat malamnya, sholat sunnahnya, puasanya, sedekahnya. Apa kira-kira? Akhlak. Orang kalau sudah akhlaknya baik, gampang. Akhlak itu diukur dari hati. Sekarang kita lihat di hati kita ini, berdekat enggak? Kalau berdekat. Kalau hati kita enggak, sudah aman. Kalau kita dibilang jelek, marah enggak kita? Emang kita berbuat begitu. Kalau kita dibilang jelek, perlu marah. Yang bilang jelek itu siapa? Kalau ditunjuk dia jelek, yang jelek berapa? 1 kan? 3-nya siapa? Ke yang nunjuk. Kalau soal jelek, sudahlah, akhlak kita biarin aja. Kalau kita dibilang jelek, kalau kita emang jelek, dibilang jelek nggak usah marah. Kalau kita nggak jelek, jadi aja. Masa kita nggak jelek dibilang jelek, marah? Dibilang gila marah nggak? Sama orang gila? Dibilang gila sama orang gila marah nggak? Enggak. Tolong gunakan akal kita, adil wa aql. Agama itu adalah akal. Gunakan akal kita agar kita untuk memproses antara otak, pikiran dan hati ini bisa menyatu. Kalau dibilang jelek, yang ngomong orang jelek biarin aja. Yang ngomong orang jelek kita bilang jelek, mana nggak? Nggak perlu. Ayo mulai menata hati. Kalau dibilang jelek nggak usah marah, emang dia jelek. Nah kalau kita nggak jelek marah, berarti kalau kita marah berarti kita menjelek. Ngapain? Udah pede aja kita orang baik.
Dibilang jelek, senyum aja. Jadi menata hati ini. Kalau kita sudah bisa menata hati, ya daripada orang memahami. Orang sholat lainnya bagus, ininya bagus, tapi akhlaknya enggak, harus lebih baik. Inilah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita bisa mengenali akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas. Gunakan akal pikiran kita, masukkan ke dalam hati kita. Kita renungkan bahwa semua ini adalah dari Allah. Ingat, apapun yang terjadi pada diri kita tidak lain adalah karena Allah. Apakah bapak-bapak kemarin bukan karena Allah? Siapa yang mentakdirkan kita ke sini? Allah. Jangan gue nomor. Jangan gue dulu, kenapa sih? Gue usahain kok. Kita mau usahain apapun nggak bisa. Ada jamaah mau kuliah subuh, jatuh. Itu karena siapa? Ya, itu kuliah subuh, tapi udah jatuh, ngapain lagi? Itu sudah takdir Allah. Kalau kita terima takdir Allah itulah yang terbaik. Tetapi kita tetap ikhtiar, jangan bukan kesulitan. Ya sudah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kita terima. Mudah-mudahan itu yang terbaik menurut Allah. Kita kesini semua takdir Allah kita. Yang penting bahwa dalam hal ini, kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, tenang pikiran, sakinah, tenang. Kita terima semua yang ditakdirkan Allah, tapi jangan ya udah diam aja terkait Allah, boleh begitu. Tapi ikhtiar, walaupun dikasih keuntungan rugi apapun, terima. Itu yang terbaik. Kita nggak tahu. Cari hikmahnya, hikmah yang cakep dicari. Ya, jangan hikmah yang jelek-jelek mulu. Cari hikmah yang cakep. Kalau hikmah itu cakep enak jadinya, dipandang nggak enak, hikmah cakep gitu kan? Gitu. Cukup ya. Oke, mohon maaf. Banyak bicara, banyak salah. Dan apapun yang saya ucapkan, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah itulah kelemahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.